Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat profil au pair yang bagus di aupairworld.com sehingga ada host family yang menginginkan kamu untuk menjadi au pairnya. Nah, seperti yang kalian tahu, aupairworld.com itu adalah salah satu website au pair terbaik yang bisa kalian gunakan secara gratis untuk mendapatkan host family. Jadi buat apa bayar kalau misalnya bisa gratis, ya kan? Pembuatan profil itu nggak segampang yang kamu pikirkan, karena di situ kita dituntut untuk mendeskripsikan diri kita secara baik sehingga kita dapat menjual diri kita ke host family sehingga mereka itu tertarik untuk menjadikan kita sebagai au pairnya. Tanpa basa-basi, mari kita kupas satu-satu bagaimana cara membuat profil au pair yang bagus. Let's go! Kenapa dengan anak-anak? Karena pada dasarnya au pair itu adalah pertukaran budaya, di mana host family itu menuntut kamu untuk menjaga anak-anaknya nantinya. Jadinya kalau misalnya kamu bisa memperlihatkan di profil kamu kalau kamu itu cinta anak-anak, suka bermain dengan anak-anak. Selain foto anak-anak, kalian juga bisa memasang foto saat kamu wisuda, menjalankan hobi kamu, misalnya melukis, berkuda. Terus kalian juga bisa memasang foto kalian dengan teman-teman kalian atau dengan keluarga. Aku saranin sih jangan sok-sokan jadi model. Jadi nggak usah lah pasang foto yang kayak supermodel gitu, atau agak beachy face, atau duck face, atau yang agak ke model-modelan yang mulutnya kayak gitu-gitu. Itu biasanya agak menyusahkan untuk mendapatkan host family, karena biasanya host mom itu akan agak picky ya. Perlihatkankah kalau kamu itu decent atau orang yang baik, ramah, dan penting banget kalau kalian itu memasang foto dengan senyum. Nah, di sini tuh kalian bisa jelaskan kalau kalian itu mandiri, ramah, terus gampang mencari teman, humoris atau lucu, terus senang membantu, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus gali apa yang kamu punya. Jadi apa sih yang terbaik dari kamu, dan apa yang membuat kamu itu berbeda dari au pair kebanyakan. Jadi nggak cuma kamu doang yang cari au pair ya di dunia ini. Jadi tuh nggak cuma orang Indonesia, tetapi orang di seluruh dunia. Jadi kamu itu bersaing tidak hanya dengan orang Indonesia, tetapi dengan orang-orang di seluruh dunia ini. Jadi kamu tahu kan sebagaimana banyaknya orang yang mencari au pair, dan kamu dituntut untuk menjadi orang yang unik dan memiliki kepribadian yang baik ketika menjadi au pair. Jadi kalian harus menuliskan hal-hal yang oke sehingga kalian bisa menarik host family kalian. Host family itu juga ingin tahu kamu itu siapa sih, latar belakangnya itu apa. Jadi mereka pengen tahu pekerjaan orang tua kamu itu apa, terus kamu itu punya saudara atau enggak, kamu anak keberapa, kamu lahir di mana, kamu tinggal di mana, di kota mana di Indonesia, terus pekerjaan orang tua kamu itu apa, berapa punya kakak, berapa punya adik, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya keluarga kamu itu kayak bisnis man atau misalnya entrepreneur, dan biasanya itu misalnya punya restoran dan yang sebagainya, kamu juga bisa menawarkan diri nantinya untuk memasakkan masakan Indonesia ke mereka, sehingga itu akan menarik mereka untuk memilih kamu, sehingga kamu menjadi orang yang unik gitu kan. Karena nggak semua au pair punya keluarga yang memiliki tempat makan. Jadi kalau misalnya kalian menawarkan diri untuk do something for them or create something for them, it will be like more interesting for them to let you be their au pair. Dimana di situ kamu dituntut untuk menjelaskan pendidikan apa yang telah kamu jalankan selama hidupmu. Jadi misalnya kamu lulus SMA, tulislah lulus SMA. Kalau kalian setelah menyelesaikan S1, kamu tulislah di situ, atau sedang menjalani semester akhir di universitas. Dan kalian juga harus tulis fakultas apa yang kamu ambil, kenapa kamu tertarik mengambil fakultas itu, sehingga host family itu mendapatkan gambaran tentang kamu. Dan tips and triknya, kebanyakan host family itu menginginkan au pair yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S1 dibandingkan dengan SMA. Karena pada dasarnya anak-anak yang sudah lulus S1 itu memiliki pemikiran yang lebih tinggi atau lebih terbuka mengenai suatu hal dan lebih dewasa dibandingkan anak SMA. Untuk kamu tahu aja, misalnya kalau kamu sudah lulus S1, kesempatan kamu untuk melanjutkan S2 di Belanda atau di Eropa itu lebih tinggi dibandingkan dengan S1. Dan jelaskan juga kalau misalnya kamu itu ingin melanjutkan pendidikan kamu nantinya, sehingga host family itu tahu tujuan kamu itu juga seperti apa gitu.
Semua orang pasti punya hobi, dan di sini adalah kesempatan kamu untuk menceritakan hobi kamu dan what have you done in your life gitu. Jadi misalnya kamu suka traveling, nah disitu juga kamu jelaskan kamu sudah kemana aja, kenapa kamu suka traveling, apa yang kamu dapatkan dari traveling gitu. Terus misalnya kamu suka hiking atau naik gunung, kamu juga bisa jelaskan kenapa kamu suka naik gunung, terus ke gunung mana aja kamu pernah mendaki. Nah di situ juga setidaknya tuh kayak host family tuh akan wow gitu loh. Jadi oh, you have done like a lot in your life. Jadi setidaknya host family itu akan tahu kalau kamu itu nggak cuma belajar aja, but you also have other activities outside of your school, dimana membuat orang itu menjadi orang yang multi talenta atau menarik. Jadi itu tuh juga menarik host family untuk menjadikan kamu sebagai au pair, karena pada dasarnya kamu punya skill, kamu punya keahlian yang nantinya mungkin kamu bisa ajarkan ke anak-anak mereka. Nah ini adalah section yang paling penting untuk host family, karena pada dasarnya kamu akan menjaga anak mereka selama mereka bekerja, dan mereka pengen tahu kalau mereka tuh meninggalkan anaknya ke orang yang tepat, jadi nggak sembarangan. Nah di sini adalah kesempatan kamu untuk menjelaskan pengalaman kamu dengan anak-anak. Nah misalnya kalau kamu pernah relawan untuk anak-anak jalanan, terus kalau misalnya kamu pernah jagain keponakan kamu atau bantuin ibu kamu untuk merawat adikmu, itu juga bisa dicantumkan. Nah ini tuh sangat berguna untuk memberi gambaran ke host family kalau kamu itu good with kids. Terus kamu juga akan bisa menghabiskan banyak waktu dengan host kids kamu dengan melakukan beberapa aktivitas gitu ya. Jadi kalian tuh dituntut untuk memiliki ide untuk menghabiskan waktu bersama host kids. Di section ini kamu juga harus menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan anak-anak nantinya. Misalnya menggambar, menari, bermain sepak bola, olahraga, melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Sehingga host family itu bisa melihat kalau kamu tuh have like a lot of idea untuk bermain dengan anaknya, dan jadi bisa menghindari kebosanan yang akan terjadi pada anak-anak. Di sini itu adalah kesempatan yang bisa kamu gunakan untuk menarik host family untuk melihat profil kamu dari kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan anaknya. Nah, di beberapa negara di Eropa seperti Jerman dan Austria, mereka menuntut kamu untuk memiliki sertifikat A1 untuk apply visa nantinya. Tetapi di beberapa negara di Eropa seperti Belanda, Belgia, Norwegia, Denmark, Swedia, dan lain sebagainya, mereka tidak menuntut kamu untuk memiliki sertifikat bahasa mereka. Dan mereka itu hanya menginginkan kamu untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, di sini juga kamu nggak perlu punya sertifikat TOEFL atau IELTS untuk menjadi au pair. Kalian itu harus setidaknya memiliki basic bahasa Inggris yang baik sehingga kamu bisa berkomunikasi nantinya dengan baik dengan host family kamu. Nggak lucu kan kalau misalnya ada miskomunikasi, si host family minta A tapi kamu udah kasihnya B, hal-hal seperti ini. Nah biasanya itu host family akan mengecek kemampuan bahasa kamu itu lewat wawancara atau even lewat profil kamu. Jadi kalau bisa jadikanlah kesempatan membuat profil ini tuh menjadi kesempatan untuk melihat kalau kamu tuh bisa bahasa Inggris yang baik. Jadi cek juga gramatikalnya setidaknya, walaupun nggak usah perfect, setidaknya kamu tuh bisa dimengerti dan kayak nyambung satu sama lain gitu. Nah, kalau bisa minta tolong sama teman kamu yang pintar bahasa Inggris atau setidaknya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik untuk ngecek profil kamu sebelum kamu submit. Kamu juga jelaskan kalau misalnya kamu itu ingin meningkatkan kemampuan bahasa kamu selama menjadi au pair, dan kamu juga ingin untuk belajar bahasa mereka. Jadi itu perlihatkan juga kemauan kamu untuk meningkatkan diri kamu dalam kemampuan bahasa, sehingga host family itu tuh kayak tertarik karena kamu tuh orangnya pengen belajar ya, kayak selalu ingin belajar, sehingga itu kayak wow, right? Jadi itu tipsnya. Nah ini tuh penting banget ya, karena pada dasarnya family itu pengen tahu kamu tuh kenapa sih pengen jadi au pair, motivasi kamu itu apa. Jangan cuma semata-mata pengen cari cowok Belanda atau pengen cari cowok bule. Nah hal seperti itu janganlah dimasukkan ke dalam profile, even though maybe you would like to find a boyfriend or girlfriend, whatever. Nah di sini adalah tempat dimana kamu menceritakan tentang your big dream atau mimpi besar kamu sebagai seorang makhluk hidup. Misalnya kalau kalian itu pengen melanjutkan S2, jadi ceritakan kalau kamu itu pengen S2 dan misalnya negara tersebut adalah salah satu negara yang memiliki
universitas terbaik sehingga kamu pengen lanjutkan S2 kamu di situnya, dan sehingga di situ pas kamu jadi au pair kamu juga bisa meningkatkan bahasa Inggris kamu sehingga kamu lebih pede. Nah, misalnya kalau kalian itu hobinya traveling dan mimpi kamu itu kayak I would like to travel this world. Nah, kamu juga bisa bilang kalau misalnya au pair itu akan membantu kamu untuk realizing your dream to travel around the world. Nah, di sini itu host family itu kalau melihat motivasi kamu dan benar-benar kayak meresapi kalau kamu tuh emang benar-benar niat gitu ya, dan mereka tuh biasanya akan senang hati untuk membantu kamu mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Jadi tell them what your dream is and also tell them your motivation. Kenapa kamu pengen jadi au pair? Misalnya kamu pengen menjadi orang yang lebih mandiri, menjadi lebih terbuka, terus pengen punya teman dari seluruh penjuru dunia, you can tell them. Just be authentic. Jadi jadilah unik dan ceritakan kayak sincerely itu dari hati atau lubuk hati paling dalam gitu loh, tentang kenapa kamu jadi au pair. Dan biasanya mereka akan bantu kamu untuk mewujudkan cita-cita kamu. Misalnya kalau kamu itu punya alergi makanan atau punya pantangan-pantangan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, itu kamu juga harus bilang. Misalnya kamu nggak makan babi, you have to tell them. Karena pada dasarnya kamu nggak mungkin kan pura-pura makan babi, padahal kamu nggak makan babi gitu. Terus misalnya kamu itu orang yang religius dan harus beribadah 5 kali sehari, itu juga kamu harus bilang ke host family. Nah, hal-hal ini mungkin akan mengurangi kesempatan kamu untuk mendapatkan host family. Tapi it's better to be honest in the beginning than at the end you will suffer. Karena banyak sekali au pair yang pura-pura oke, pura-pura menerima semuanya, tapi at the end they don't. Nah, ini tuh nggak oke ya. Jadi kamu bisa bayangin kalau misalnya kamu itu nggak bisa makan babi, terus kamu sampai sana, mereka tuh selalu makan babi setiap hari gitu, dan dia tuh nggak peduli sama kamu. Nah, itu kan juga nggak oke kan? Nah, lebih baik itu sama-sama tahu dan saling menghargai nantinya. Biasanya host family itu nggak akan pernah maksa kamu untuk makan babi atau melakukan sesuatu yang tidak kamu suka. Nah, seperti aku dulu, aku udah bilang sama mereka kalau aku nggak makan babi, dan they are okay with that. Dan mereka itu nggak pernah sama sekali makan babi di depan aku. Padahal sebenarnya kalaupun mereka makan babi, it's fine gitu kan, tapi asalkan aku tuh nggak makan babi juga gitu. Nah biasanya itu orang-orang ini atau sebenarnya itu akan menghargai kamu gitu, asalkan kamu jujur, nggak usah pura-pura jadi orang lain. Just be yourself, tell them about what you can do and what you cannot do. It's much better than if you're lying. Jadi setelah kalian memiliki profil au pair yang bagus, hal penting yang harus kalian lakukan adalah mengirim pesan secara langsung ke host family yang kamu suka. Nah, enaknya itu di aupairworld.com kamu bisa melakukan hal ini secara gratis. Jadi manfaatkan ya teman-teman ya. Di sini itu adalah waktunya untuk stand out and telling them if you exist and if you want to be their au pair. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya pengen jadi au pair tuh nggak cuma kamu aja, nggak cuma orang di Indonesia, tetapi saingan kamu itu juga dari seluruh penjuru di dunia ini. Jadi kalian bisa tahu kan bagaimana banyaknya au pair yang ingin mendapatkan host family. Jadi setidaknya kalau kalian itu mengirimkan pesan secara langsung ke host family, mereka tuh tahu kalau kamu tuh tertarik dan mereka bisa langsung cek profil kamu secara langsung tanpa harus mencari satu persatu. Kalian harus menjadi lebih personal untuk mengirim pesan. Jadi sebutkan nama mereka daripada bilang hi there, hi host family. Better to say their name. Misalnya kalau host family itu ibunya namanya Misha, you tell them like, hi Misha, my name is Arista and I'm interested to be your au pair. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung mau tulis apa, kalian bisa cek website aku di www.aristakusmastuti.com. Nah, di situ aku juga buat salah satu blog yang menjelaskan bagaimana cara membuat profil au pair yang bagus dengan contohnya. Jadi kalian bisa lihat di situ secara lengkap dibandingkan dengan vlog ini. Jadi setelah kalian punya profil yang bagus, jangan lupa untuk nyamperin satu persatu host family dan jangan kopas ya. Jadi baca dulu profil host family kamu sebelum kamu kirim pesan ke mereka. Oke teman-teman, sekarang udah tahu ya bagaimana cara membuat profil au pair yang bagus di aupairworld.com. Semoga aja tips aku kali ini dapat membantu kamu untuk mendapatkan host family lebih cepat dan lebih mudah. Dan kalau misalnya kalian masih bingung apa aja yang bisa kalian tuliskan di aupairworld.com, kalian bisa kunjungi website aku di www.aristakusmastuti.com. Di situ aku menuliskan beberapa tips mengenai au pair dan apa saja yang bisa kamu lakukan selama au pair. Jadi kalian bisa follow dan lihat website aku. Terus
Terus kalau misalnya kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai au pair, kalian bisa tuliskan di komen bawah ini tentang apa yang bisa aku tulis atau apa yang bisa aku buat vlog nantinya yang bisa membantu kamu dalam dunia per-au pairan. Jadi jangan lupa follow dan subscribe channel aku untuk mendapatkan video lebih banyak. Stay safe at home dan semoga aja COVID ini cepat berlalu, oke? Bye-bye!